targetnya. Nah, kita pasangkan dengan primer. Ya, pasangkan dengan primer. Nah, primer ini adalah gen targetnya, misal tadi yang saya sebutkan 16S ya di sini nih, 16S RNA. Nah, nanti kalau misalkan berpasangan, kan DNA itu selalu berpasangan, dan bisa di-copy, bisa diperbanyak, nah berarti kita simpulkan bahwa KHV atau ikan koi yang memang kita identifikasi mengandung KHV. Kalau tidak berhasil diperbanyak, tidak berhasil di-copy, tidak berhasil diamplifikasi, berarti itu negatif hasilnya. Gitu ya. Nah, PCR itu begitu. Jadi ini kenapa bisa diperbanyak karena primernya cocok dengan DNA hasil ekstraksi di tubuh si ikannya. Nah, penggunaan teknik molekuler ini banyak dipakai untuk karakterisasi dan identifikasi. Kemudian diagnosis, deteksi dini cepat ya. Kemudian untuk rekayasa genetika. Nah, untuk praktikum ini kita fokus di diagnosis ya. Jadi karena PCR ini hanya dalam hitungan jam bisa didapatkan hasilnya. Jadi kalau kita mau lihat udang misalkan positif Vibrio ya berarti bisa tuh hari ini dipanen, kalau enggak besok mati massal. Artinya untuk deteksi cepat dini untuk menentukan emergency harvesting ya, panen mendadak. Karena kalau dengan menumbuhkan di media akan sangat lama tuh. Oh iya ini ciri-cirinya Vibrio. Nah, tapi kalau dengan PCR kita ambil dari daging atau karapas udangnya, kita ekstraksi DNA-nya positif, diperbanyak ya nanti kita simpulkan bahwa udangnya mengandung atau positif misalkan WSSV atau KHV. Nah, keunggulan teknik molekuler ini dia sangat tinggi akurasinya ya karena sensitif ya. Kalau sensitif berarti meskipun mikrobanya ini sedikit di ikan atau di udang bisa terdeteksi. Kalau spesifik ini tidak mungkin keliru. Ya, kalau spesifik ini artinya khas ya. Jadi kalau kalian di swab PCR kemungkinan salahnya itu sedikit. Kenapa? Karena DNA itu selalu berpasangan. Misal kalau adenin pasangannya dengan apa bahasa DNA-nya? Kalau A kan bahasa DNA itu ada adenin, ada guanin, ada sitosin, ada timin. Kalau adenin dengan apa? Ada yang ingat? Timin. Timin ya. Berarti A dengan T, guanin dengan sitosin, nah, terus begitu berjejer ya. Jadi kalau kalian mungkin di sinetron ya, kalau kalian ingat sinetron begitu ya, itu kan pasti kalau ingin mengecek, oh dia anakku atau bukan kan gitu ya, suka ada istilah-istilah begitu. Nah kan pasti cek DNA. Siapa yang dites? Diambil tuh mitokondria anaknya dibandingkan dengan ibunya atau dengan keluarganya. Nah, nanti kalau misalkan cocok, pita DNA-nya ini sama antara si anak dengan mitokondria ibunya, oh berarti betul positif. Kenapa? Karena tidak mungkin adenin berikatan dengan guanin misalkan. Adenin itu pasti dengan timin begitu ya. Jadi nanti dilihat 99% misalkan match cocok misalkan dengan DNA targetnya. Nah, seperti itu. Penemunya namanya Carey Mullis ya. Nah, ini alatnya. Di diploma sendiri di vokasi ya kita punya PCR ini. Jadi kalau nanti kalian sudah mulai offline bisa main lah ya ke kampus. Nah, ini tahapan molekulernya. Yang pertama tadi ada ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA nanti akan menghasilkan produk namanya genom DNA-nya. Kemudian ada PCR. Nah, di PCR ini nanti tahapannya ada 3, ada denaturasi, ada annealing, ada extension. Ini masing-masing punya fungsi ya. Kalau denaturasi, kalau ada DNA ikatannya double, nanti didenaturasi, nanti jadi single helix. Nah, nanti kalau annealing ini penempelan primer. Primer itu tadi potongan DNA targetnya. Kalau saya katakan tadi ikan koi yang ingin diketahui KHV-nya, berarti kita ekstraksi genom KHV-nya di insang, misalkan kita masukkan primer. Kalau cocok dengan primernya DNA-nya, berarti nanti akan positif
di tahap elektroforesis ya. Tahap elektroforesis ini nanti terlihat pita-pita DNA-nya ya. Nah, ini ekstraksi DNA ya. Jadi ada regan-regan tertentu yang bisa dipakai. Kalau PCR nih nanti ada bahannya, ada TAC namanya ya, enzim TAC polimerase, ada MgCl2 kofaktor enzim, ada DNTP, ada buffer, kemudian ada aquabides ya, DDH2O. Nah, ini adalah bahan-bahan dasar ya. TAC polimerase ini enzimnya, MgCl2 ini kofaktor enzim, indiabasan nitrogennya, adenin, sitosin, guanin, timin, buffer dan aquades ya. Ini primer ya, contoh pembuatan primer. Nah, kalau kita hitung seperti ini ya, primer sama reverse. Ya, primer adalah potongan DNA targetnya tadi ya. Kalau kita ingin mengetahui KHV ya kita buat primer KHV berarti ya. Kemudian kita cocokkan dengan ekstraksi DNA dari lapangan gitu ya. Kemudian ada DNTP, buffer, tadi enzim dan SDW. SDW ini sama dengan DDH2O. Nah, ini contoh primernya misal yang kita rancang ya. Nah, seperti ini ya. Ini TOC misalkan. Misalnya ada guanin, adenin, timin. Nah, ini kalau kalian sequencing DNA kita ya, nanti kalau diterjemahkan dengan alat sequencer nih angka-angka begini ya, angka huruf ya, huruf-huruf. Nanti kita kalau beli di GenBank atau bukan beli di GenBank, di penyedia jasa lah ya untuk membeli basa nitrogen, ini satu huruf ini harganya $1 ya. Kalau sekarang kayaknya lebih mahal. Jadi kita bisa pesan nih primer ini ya. Nah, kalau elektroforesis tadi fungsinya adalah untuk melihat pita-pita DNA kalau berhasil diperbanyak ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ya, perhatikan di sini. Ini adalah agar-agar warna hitam ini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada sumur nih. 1 2 3 4 5 6. Sumur 1 adalah markernya nih yang ada garis-garis banyak nih putih-putih. Marker penggarisnya. Nomor 2 ini kosong nih. Kosong, tidak ada warna putih-putihnya. Sumurnya ini dari sini sumur atas ke bawah ini katanya kontrol negatif, Salmonella typhosa. Kemudian kalau ada yang warna putih ini, sumur nomor 3 ini kontrol positif. Nah, kita lihat sampelnya. Misal ada 3 pasien. 4, 5, 6. Ternyata nomor 4 ini tidak ada pita DNA atau tidak ada warna putihnya, berarti tidak berhasil diperbanyak. Berarti nanti pasien dikatakan negatif Salmonella. Nah, bagaimana dengan pasien nomor 5 dan 6? Nih ada warna putih nih. Berarti dia pasiennya terinfeksi Salmonella typhosa. Gitu ya. Jadi untuk melihat apakah proses PCR ini berhasil atau tidak ya dengan melihat pita DNA yang tervisualisasi gitu ya. Nah, itu mungkin bagaimana sih teknik ekstraksi DNA? Ini PCR ya. Nah, tahap ekstraksi DNA pertama biasanya kalau ada sel bakteri kita hancurkan dengan enzim ya, lisozim. Kemudian kita sentrifuge. Nanti kita dapatkan DNA-nya ini nempel nih di sejenis batang pengaduk gitu ya. Nanti bisa ditransfer ke tempat lain ya. Atau kalau saya tunjukkan misal metode